Di video sebelumnya saya menjanjikan akan membahas kelanjutan balas dendam Me Choufeng setelah kematian Chen Xiaofeng dan kisah Huang Rong atau Ouyang bersama dengan Guo Jing atau lebih dikenal dengan nama Kue Cheng. Tapi sebelum membahas itu, kita coba akan membahas kisah pertarungan 5 pendekar hebat untuk memperebutkan kitab 9 Yin agar lebih memahami alur cerita yang akan dibahas berikutnya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang dihabisi satu persatu. Akan tetapi mereka hanya menyisakan satu dari keluarga itu, yaitu seorang gadis bernama Jialan. Ternyata Jialan inilah satu-satunya orang yang tahu di mana kitab 9 Yin itu disembunyikan. Kitab 9 Yin ini adalah sebuah kitab yang jika mempelajarinya tidak bisa dikalahkan dalam dunia persilatan. Hingga pada akhirnya di sana Huang Youxi menyelamatkan Jialan agar tidak dibawa oleh kelompok tersebut. Ternyata Huang Youxi pun ingin memiliki kitab tersebut dengan alasan karena ingin menyembuhkan racun yang ada di tubuh istrinya, yaitu Feng Heng. Nah teman-teman, film ini diceritakan sebelum Huang Youxi bertemu dengan Me Choufeng. Dan di sini Huang Youxi meminta agar Jialan memberitahu di mana kitab 9 Yin berada. Namun Jialan hanya diam saja tanpa memberitahu di mana kitab 9 Yin itu. Namun Huang Youxi terus menanyakan di mana kitab itu, hingga pada akhirnya Youxi pun membawa Jialan kemanapun ia pergi. Dalam perjalanan itu, Youxi menjelaskan pada Jialan bahwa ia ingin memiliki kitab itu hanya untuk menyembuhkan istrinya. Youxi memberitahu bahwa memakai tenaga dalamnya hanya menyembuhkan sementara. Tetapi jika ia memiliki kitab 9 Yin, Youxi bisa menyembuhkan istrinya sampai benar-benar pulih. Namun jawaban Jialan adalah bahwa Youxi tahu bahwa istrinya sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi Youxi sendiri malah meninggalkannya dan terus berkelana sampai tidak menemani istrinya dalam sisa hidupnya yang berharga. Mendengar perkataan itu, Huang Youxi pun hanya terdiam. Sampai di Wisma Unta Putih dan mereka pun bertemu dengan Ouyang Choi. Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam Wisma. Namun saat di dalam, Huang Youxi pun diserang secara tiba-tiba oleh Ouyang Choi. Dalam keadaan terluka, Huang Youxi pun pergi ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu ada Ouyang Feng. Nah, hubungan Ouyang Feng dan Huang Youxi itu cukup dekat karena Ouyang Feng pernah membantu Huang Youxi ketika Youxi tidak memiliki apapun, dan Ouyang Feng lah yang membantu Youxi, dan hingga akhirnya Ouyang Feng menganggap Youxi sebagai saudaranya. Kembali ke Ouyang Feng. Ouyang Feng sedang dirantai, entah karena apa, Youxi pun membantu mematahkan rantai Ouyang Feng agar bisa bebas dari tempat itu. Setelah Ouyang Feng bebas, ia langsung menemui kakaknya yaitu Ouyang Choi. Mereka pun akhirnya bertarung. Dalam pertarungan itu, Ouyang Feng berhasil mengalahkan kakaknya itu, dan pada akhirnya Ouyang Feng menjadi pemimpin Wisma Unta Putih. Pada malam harinya, Ouyang Feng diserang oleh Sekte Iblis, hingga Ouyang Feng pun bertarung dengan ketua Sekte Iblis. Dalam pertarungan itu, Ouyang Feng malah dikalahkan oleh ketua Sekte Iblis. Hingga pada akhirnya semua keluarga Ouyang Feng kecuali Ouyang Choi dihabisi oleh Sekte Iblis di hadapan Ouyang Feng sendiri. Namun saat Ouyang Feng akan dihabisi oleh ketua Sekte Iblis, Huang Youxi datang dan bertarung dengan ketua Sekte Iblis.
Dengan ilmu bela diri yang dimiliki Huang Yoshi cukup hebat, Yoshi berhasil mengalahkan ketua sekte iblis, dan ketua sekte iblis pun mengakui nama besar dan kehebatan Huang Yoshi. Pada akhirnya sekte iblis pun pergi. Yoshi lalu mencari keberadaan Jialan. Yoshi pun berbicara pada Jialan. Melihat kehebatan Huang Yoshi, Jialan pun akhirnya memilih Yoshi sebagai pelindungnya dan memberitahu bahwa kitab 9 jin itu ada di Gunung Hua. Namun pada saat yang sama, Ouyang Feng mendengar percakapan mereka. Akhirnya Yoshi menghampiri Ouyang Feng untuk mengobati lukanya. Dengan liciknya, Ouyang Feng mengeluarkan ular beracun di tangannya untuk menggigit Yoshi. Rencana itu pun berhasil hingga membuat Yoshi tidak sadarkan diri, dan Ouyang Feng pun membawa Jialan pergi bersamanya. Di tempat lain, Duan Xinxing atau Kaisar Selatan sedang mencari keberadaan kitab 9 jin melalui mata-matanya, namun belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, Ouyang Feng terus berbicara pada Jialan agar dia memberitahu keberadaan kitab 9 jin itu. Namun Jialan tahu bahwa jika kitab itu ada di tangan Ouyang Feng, maka yang pasti nantinya akan berbahaya di dunia persilatan, karena Jialan tahu Ouyang Feng adalah orang yang sangat licik. Sementara itu, Duan Xinxing mendapat kabar bahwa gadis yang mengetahui keberadaan kitab 9 jin ini sekarang bersama dengan Ouyang Feng atau si racun barat. Duan Xinxing menginginkan kitab itu untuk membantu rakyatnya dan memberi keamanan bagi kerajaannya. Sementara Ouyang Feng menginginkan kitab itu, ia berambisi menjadi pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Sementara itu juga di kedai makanan ada seorang perempuan melihat Ouyang Feng membawa Jialan. Melihat itu, ia pun langsung menyelamatkan Jialan. Saat perempuan itu diserang oleh Ouyang Feng, Duan Xinxing menyelamatkannya. Ternyata perempuan itu adalah istri dari Duan Xinxing, yaitu Sri Dali. Ouyang Feng dan Duan Xinxing pun akhirnya bertarung. Hingga pada akhirnya Duan Xinxing berhasil mengalahkan Ouyang Feng. Akan tetapi Duan Xinxing tidak bisa membawa Jialan karena Ouyang Feng telah memberikan racun pada Jialan dan penawarnya hanya ada di Ouyang Feng itu sendiri. Mendengar itu, Duan Xinxing pun tetap membawa Jialan dan berencana pergi ke Sekte Guanzhen agar bisa diobati oleh Dewa Pusat atau disebut juga dengan Wang Chongyang. Namun di saat Duan Xinxing datang ke Guanzhen, Wang Chongyang tidak ada di sana. Mau tidak mau, Duan Xinxing pun harus menunggu kedatangan Wang Chongyang. Di tempat lain, Hong Qigong atau lebih dikenal dengan Ang Chit Kong, ketua sekte pengemis utara, sedang dalam perjalanan untuk mencari kitab 9 jin itu. Saat di kedai, Ang Chit Kong mendapatkan informasi bahwa gadis yang dicari berada di Guanzhen. Dengan cepat, sekte pengemis utara menuju Guanzhen. Sampai di Guanzhen, Ang Chit Kong menanyakan keberadaan Jialan. Anggota Guanzhen pun memberitahu bahwa Jialan saat ini sedang terkena racun dan menunggu diobati oleh Wang Chongyang. Namun Ang Chit Kong tetap bersikeras untuk membawa gadis itu hingga pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Ang Chit Kong pun berhasil mengalahkan semua anggota Guanzhen. Saat Ang Chit Kong akan menemui gadis itu, Jialan ternyata berada dalam pengawasan Duan Xinxing. Hingga pada akhirnya Ang Chit Kong pun bertemu dengan Duan Xinxing. Melihat Duan Xinxing, Ang Chit Kong pun senang karena ia sudah lama tidak bertemu. Nah, jadi sebelum Ang Chit Kong jadi ketua sekte pengemis dan Duan Xinxing masih menjadi seorang pangeran, ternyata mereka sangat dekat bagaikan saudara, bahkan mereka pernah bertukar kehidupan. Hingga akhirnya mereka belajar bela diri bersama, kembali ke pengemis utara dan Kaisar Selatan. Ang Chit Kong ingin menemui Jialan tanpa seorang pun. Dengan senang hati, Duan Xinxing pun mengikuti keinginannya, tanpa tahu maksud dari Ang Chit Kong bahwa ia sebenarnya ingin membawa Jialan. Melihat Ang Chit Kong membawa Jialan memakai keranjang, Duan Xinxing pun mengejarnya dan Huang Yoshi pun ada di sana dan berhasil mengalahkan Ang Chit Kong. Setelah keranjang itu dibuka, ternyata hanya buah dan makanan, bukan Jialan.
Untungnya selir Dali telah membawa jalan ke tempat lebih aman. Namun saat di ruang pertemuan di sini Ang Chit Kong atau si pengemis utara ada dua orang yang memiliki wajah sangat mirip. Sampai pada akhirnya mereka pun saling bertarung. Dalam pertarungan itu Wang Yosi mengetahui mana Ang Chit Kong yang asli ataupun yang palsu. Dan Yosi pun langsung menghajarnya. Jadi selama ini Ang Chit Kong menculik Jialan adalah ketua sekte iblis. Sementara itu Ouyang Feng pun datang dan menginginkan kitab 9 jin secepatnya. Pada saat yang sama Wang Chongyang atau Dewa Pusat pun datang. Wang Chongyang memberi saran bahwa yang berhak atas kitab 9 jin itu memang benar-benar memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Jadi akan diadakanlah pertarungan di Gunung Hua agar mendapatkan kitab itu. Sebelum di Gunung Hua, Duan Xinxing bertemu dengan Ang Chit Kong dan akhirnya mereka pun bertarung. Di pertarungan yang cukup lama itu, Duan Xinxing berhasil mengalahkan Ang Chit Kong. Ang Chit Kong pun mengakui kekalahannya. Sementara di tempat lain pun sama, Huang Yosi dan Ouyang Feng pun bertarung. Di pertarungan itu dengan liciknya Ouyang Feng menabur debu di wajah Huang Yosi. Dan akhirnya Huang Yosi pun langsung terkena serangan Ouyang Feng. Melihat Huang Yosi jatuh dari tebing, Ouyang Feng pun pergi dari sana. Tanpa disangka, Huang Yosi muncul kembali dan langsung menyerang Ouyang Feng dengan kekuatan sesungguhnya. Hingga Ouyang Feng pun sangat mudah dikalahkan. Di Gunung Hua, Duan Xinxing datang pertama dan berniat langsung melawan Wang Chongyang. Namun tanpa diduga, Huang Yosi datang dan ingin langsung merebut kitab 9 jin itu. Melihat itu, Jialan pun kaget dengan sikap Yosi, bahwa dia bukan Huang Yosi yang ia kenal. Pada akhirnya Wang Chongyang pun menyerang Huang Yosi. Dalam pertarungannya dengan Wang Chongyang, Huang Yosi terkena serangan di bagian leher, hingga membuat ia sadar apa yang diperbuatnya. Jadi, Huang Yosi selama ini terpengaruh oleh iblis yang menyerupai dirinya sendiri. Untuk itulah ia dikenal sebagai si sesat timur. Setelah itu, Wang Chongyang dan Duan Xinxing mengobati Huang Yosi. Setelahnya Ouyang Feng datang dan langsung merebut kotak yang dipegang oleh Jialan. Akan tetapi ketika Ouyang Feng membuka kotak itu ternyata kosong. Ouyang Feng mengira kotak itu berisi kitab 9 yin. Hingga Ouyang Feng bertanya pada Wang Chongyang di mana kitab itu. Akan tetapi Duan Xinxing memberitahu bahwa jika ingin kitab itu maka harus bertarung terlebih dahulu untuk memperebutkannya. Tak berlangsung lama, tiba-tiba datang beberapa orang di Gunung Hua itu. Di antaranya adalah Ouyang Choi, kakak dari Ouyang Feng, Oh Bu Hing, Ratu Bangau Mahkota Merah, Raja Kera Bermata Emas Sung Miao, Raja Naga Sisik Putih Lu Yi, dan yang terakhir adalah ketua mereka, Zhong Juezheng, ketua sekte Ming, bersama dengan Raja Beruang Lengan Hitam, Bo Sanlang. Wang Chongyang bertanya pada ketua sekte Ming bahwa apakah ia juga menginginkan kitab 9 jin itu. Namun Zhou Juezheng memberitahu bahwa 3 tahun yang lalu ia sudah mempelajari kitab itu dan sekarang ia sudah menguasai kitab 9 jin itu. Zhou Juezheng memberitahu ia datang ke Gunung Hua berniat untuk menghabisi kelima pendekar itu agar ia sendiri yang bisa menguasai dunia bela diri. Zhou Juezheng berbicara pada Huang Yosi bahwa ia mengetahui bahwa Yosi ingin kitab 9 jin ini agar bisa menyembuhkan istrinya dari racun. Dan Zhou Juezheng tidak ingin Yosi menguasai kitab itu. Setelahnya Zhou Juezheng memberitahu Duan Xinxing bahwa ia hanya menginginkan kitab itu agar kerajaannya yang paling berkuasa di antara yang lainnya. Dan Zhou Juezheng memerintahkan anak buahnya itu untuk menyerang para pendekar itu. Akhirnya pertarungan tidak bisa dikendalikan.
dalam pertarungan itu tiba-tiba Ang Chit Kong datang dan bertanya kenapa ia tidak dilibatkan dalam pertarungannya. Akhirnya mereka berlima bersatu untuk mengalahkan musuh mereka sesungguhnya. Setelah 5 pendekar itu mengalahkan anak buah Zhou Jusheng termasuk Ouyang Feng yang mengalahkan kakaknya sendiri, pada akhirnya mereka menyerang ketua sekte Ming itu. Ang Chit Kong menyerangnya dengan jurus tapak naga, namun akhirnya dapat dikalahkan. Begitu juga dengan Duan Xinxing dan Wang Chongyang menyerang Zhou Jusheng, mereka tidak mampu melawannya. Dan juga Ouyang Feng sangat mudah dikalahkannya. Namun ketika Huang Yoshi melawannya, ketua sekte Ming itu kewalahan melawan Yoshi. Sampai pada akhirnya Jialan memberitahu salah satu jurus yang ada di kitab 9 Jin itu untuk melawan ketua sekte Ming. Kelima pendekar itu pun akhirnya bersatu menyerang ketua sekte Ming hingga akhirnya ia terjatuh dari gunung Hua itu. Setelah kejadian itu, Ang Chit Kong ke makam ketua sekte pengemis sebelumnya dan meminta maaf karena ia telah gagal memiliki kitab 9 Jin karena ia telah kalah dalam pertarungan di Gunung Hua. Di sekte Quanzhen, Zhu Butong dipanggil oleh kakak seperguruannya yaitu Wang Chongyang. Wang Chongyang meminta agar kitab 9 Jin bisa dijaga oleh Zhu Butong karena Wang Chongyang tahu akibat dari pertarungan di Gunung Hua, ia kehilangan separuh nyawanya dan ia mungkin tidak bisa hidup lebih lama. Namun Wang Chongyang memberitahu Zhu Butong agar ia tetap berhati-hati terhadap Ouyang Feng karena ia berambisi ingin memiliki kitab itu. Dan Wang Chongyang memberitahu Zhu Butong bahwa ia segera menuju ke kerajaan Dali agar meminta perlindungan dari Duan Xinxing. Sementara itu, Ouyang Feng pergi membawa seorang anak. Ternyata anak itu adalah anak dari Ouyang Feng yang diculik sebelumnya. Anak itu bernama Ouyang Ke, atau di masa depan disebut sebagai si racun kecil. Dan di tempat lain, Jialan mendengar dari para penduduk bahwa ada sebuah pertarungan di Gunung Hua antar 5 pendekar hebat. Di antaranya Ouyang Feng, Huang Yoshi, Ang Chit Kong, Duan Xinxing, dan Wang Chongyang. Pemenangnya adalah Wang Chongyang. Kita kembali flashback ke Gunung Hua. Setelah Wang Chongyang mengalahkan Ouyang Feng dan Ang Chit Kong, Wang Chongyang meminta Duan Xinxing agar melawannya. Namun Duan Xinxing sudah tidak berniat untuk memiliki kitab itu. Dan Duan Xinxing pun meminta agar Wang Chongyang yang menyimpan kitab itu agar nantinya tidak ada huru-hara lagi di dunia persilatan. Nah, di sini Huang Yoshi tidak ikut bertarung karena memang sebelumnya Huang Yoshi sudah melawan Wang Chongyang dan bagaimanapun juga Yoshi sudah dikalahkan oleh Wang Chongyang itu. Wang Chongyang pun membantu mengeluarkan iblis yang ada di dalam Yoshi. Setelahnya Yoshi menemui istrinya yaitu Feng Heng. Feng Heng mengetahui bahwa Yoshi tidak mendapatkan kitab itu. Feng Heng tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan mendukung Yoshi agar menjadi Yoshi yang ia kenal. Di akhir film, Feng Heng mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan waktu berdua dan keluar dari pulau untuk jalan-jalan bersama. Film pun bersambung. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutan video ini bisa tonton video sebelumnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.